يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ikhwani fiddin, akhwati fillah, Bapak Ibu yang saya hormati, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kasih sayangnya kepada kita. Pada malam hari ini akan kita lanjutkan pembahasan kita tentang kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, di mana kita alhamdulillah taala sudah berada di penghujung hadis dari hadis terakhir yang ada di kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Yang mana hadis terakhir ini adalah hadis yang terdiri dari 3 makna, terdiri dari 3 pembahasan, terdiri dari 3 subbab. Telah kita bahas subbab yang pertama. Hadis ini adalah sebuah hadis qudsi, sebagaimana hadis qudsi yang lain, ya, di mana hadis qudsi itu adalah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menarasikan bahwasanya hadis ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis yang kita baca, yang kita pelajari ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dalam banyak hadisnya beliau menceritakan tentang kehidupan privat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah beliau. Anas bin Malik menceritakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang tuan, sebagai seorang bos, dan Anas bin Malik sebagai pembantunya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menghardik beliau. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul beliau. Ini adalah contoh yang harus kita ikuti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pembantu kita, pembantu kepada bawahan kita, kepada pegawai kita, ya. Menegur, ya tegur sesuai dengan kebutuhannya. Jangan sampai berlebihan, ya. Jangan sampai kita justru menzalimi, ya, orang yang kita perkerjakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh bagaimana beliau bermuamalah dengan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sehingga Anas bin Malik betah untuk menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Mulai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah datang ke Madinah, ya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, baru resign, enggak resign, memang selesai pekerjaannya. Itu menunjukkan bagaimana Anas bin Malik betah bekerja bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembantu itu kurang lebih selama 10 tahun. Kalau ada seorang pegawai kerja di satu lembaga, di satu perusahaan 10 tahun, itu biasanya salah satu ciri-ciri, ya, betahnya dia bekerja di sana. Kalau nggak betah setahun dua tahun sudah resign, ya. Kalau lingkungannya nggak nyaman, ya maksimal 3 tahun sudah nggak tahan lagi, mundur. Tapi karena memiliki pimpinan, atasan, bos seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betah 10 tahun mengabdi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembantu, subhanallah. Ya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali." Wahai anak Adam, selama engkau
berdoa kepadaku dan mengharap kepadaku akan aku ampuni, akan aku berikan ampunan kepadamu, ya, dan aku tidak peduli seberapa harus memberikan ampunan tersebut. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan hadis qudsinya, firman-Nya dengan mengatakan, ya bna Adam. Kembali, ini keistimewaan untuk manusia, untuk anak Adam alaihi salam, yang tidak didapatkan oleh apa? Oleh jin. Jin itu termasuk golongan yang mendapatkan perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jin dan manusia. Dan manusia itu mendapatkan keistimewaan yang pertama tadi disebutkan. Sekarang keistimewaan kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya bena Adam, dipanggil namanya langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah penghormatan. Sekedar nama kita disebut saja, wah itu sudah sebuah penghormatan, ya. Kalau misalnya ada seorang kaya raya atau seorang presiden, seorang bupati, seorang gubernur nyebut nama kita di majelis. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Muhammad karena telah begini dan begitu. Wah, itu bangganya luar biasa. Ada ustadz terkenal, ada ustadz yang tersohor itu menyebutkan pas lagi di majelisnya menyebutkan nama kita. Saya alhamdulillahi ta'ala tadi dari sini sampai ke sana dijemput oleh Bapak Fulan. Luar biasa bangganya, ya. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebut ya bena Adam, ini sebuah keistimewaan. Karena Allah Subhanahu wa taala sekedar menyebutkannya saja itu pasti ada sebuah kepentingan, ada sebuah keperluan. Makanya di dalam Al-Qur'anul Karim banyak sekali Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah. Bersumpah, kalau manusia itu hanya boleh bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan man halafa falyahlif billah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa bersumpah, wajib dia itu bersumpah dengan nama Allah. Wallahi, demi Allah. Enggak boleh demi demi kamu, wah, demi meja, wah, atau sekarang ramai itu kadang sebagian bersumpah demi cinta. Wah, enggak boleh. Ya enggak boleh. Bersumpah itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu dari kita sebagai manusia. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah bebas, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu wal asri. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan pohon tin watin. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan pohon zaitun waz zaitun. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu duha wad duha. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu fajar wal fajr. Banyak sekali, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan matahari wasyamsi, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala bebas bersumpah dengan apa saja. Beda dengan manusia. Manusia hanya boleh bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala bersumpah dengan apa saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala pilih-pilih juga. Tidak ada Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah demi rambutan, enggak ada, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah demi durian, enggak ada. Adanya watini wazaitun. Nah, pasti di situ ada keistimewaan untuk buah tin dan untuk tanaman zaitun yang tidak dimiliki oleh tanaman yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan matahari wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha.
Allah bersumpah dengan matahari, dengan bulan. Enggak ada Allah Subhanahu wa taala ya bersumpah misalnya dengan kayu, enggak ada. Artinya matahari dan bulan itu memiliki sebuah keistimewaan. Ya, walaupun kita baru bisa mengetahuinya kalau kita pelajari buku-buku tafsirnya ya. Tapi paling tidak itu secara detail. Secara umum saja kita mendengar Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Itu menunjukkan pasti nih matahari dan bulan ini punya sebuah keistimewaan. Apa ya keistimewaannya? Cari di buku tafsir. Ya, cari di buku tafsir. Allah Subhanahu wa taala misalnya bersumpah demi apa? Manusia wa nafsin wa ma sawaha. Pasti manusia ini beda. Ternyata kita cek, kita buka buku tafsir. Subhanallah, manusia itu sangat kompleks ya. Aliran darahnya, organ tubuhnya, macam-macam. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Pastilah Allah Subhanahu wa taala itu tatkala menyebutkan sesuatu enggak ada yang sia-sia. Kalau kita ngobrol, mungkin 1 jam ngobrol yang berbobotnya 5 menit ya. Yang berbobotnya 10 menit, 50 menitnya, setengah jamnya itu ngobrol ke sana kemari. Tapi bisa sambil begadang semalaman bisa ya. Tapi yang bobotnya apa? Yang berbobotnya sedikit. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda, semuanya berbobot. Semuanya berisi, enggak ada satupun kata yang sia-sia. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya bena Adam, wahai anak Adam. Panggilan ini ya tidak sekedar panggilan. Di situ menunjukkan penghormatan, di situ menunjukkan kemuliaan. Allah sudah memuliakan manusia. Walaqad karramna bani Adam. Kata Allah, sungguh telah kami muliakan manusia. Manusia itu sudah mulia. Tapi kadang manusia sendiri yang Allah telah muliakan dia yang menjebloskan dirinya ke dalam kenistaan. Allah mengatakan ya bena Adam, lau balagat dzunubuka ananas sama. Wahai anak Adam, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya balagat dzunubuka, dosa-dosamu itu dikumpulkan, dihitung dan menggunung, bukan sekedar menggunung, meninggi ananas sama sampai mencapai langit. Ya. Kalau gunung itu masih kelihatan langitnya. Ya, dosanya segunung. Ini tidak seberapa. Allah Subhanahu wa taala bahkan mengatakan lau balagat dzunubuka ananas sama, seandainya dosamu itu sampai setinggi langit, bukan setinggi gunung Bapak. Sampai setinggi langit, itu menunjukkan betapa besar dan betapa banyak dosa seorang hamba, seorang manusia. Tsummastaghfartani ghafartu laka. Lalu engkau beristighfar kepadaku. Kata Allah Subhanahu wa taala, ghafartu laka, aku akan ampuni dosamu yang setinggi langit tadi. Subhanallah. Kalau kita sesama manusia, sekedar kena serempet aja belum tentu mau memaafkan. Padahal bisa jadi yang nyerempet nggak sengaja. Ya. Kalau kita sesama manusia, ya, ada yang mungkin tidak sengaja menjatuhkan minuman kena pakaian kita, padahal pakaian yang sudah siap, sudah bersih, mau kondangan, ya, sudah lengkap. Kena apa? Kena es sirup lah, kena es lah, ya, kena es krim lah. Biasanya marahnya luar biasa, enggak ada maaf lagi, masya Allah. Kadang manusia seperti itu. Itulah manusia, beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan seandainya pun dosa kita itu sampai setinggi langit, lalu kita
beristighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berjanji akan mengampuninya. Tapi tentu yang dimaksud dengan dosa di sini adalah dosa-dosa kecil. Ini perlu digarisbawahi. Yang dimaksud dengan dosa-dosa di sini adalah dosa-dosa kecil. Ternyata dosa kecil itu pun bisa menggunung, bukan saja menggunung, bahkan setinggi langit. Maka jangan dianggap remeh dosa-dosa kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mewanti-wanti, kata Rasulullah, iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub. Hati-hati kalian kepada dosa-dosa yang dianggap remeh. Cuma ini doang. Korupsi cuma 10.000 ini. Pulpen cuma pulpen ini, pinjam pulpen ke temannya. Wah, akadnya apa? Akadnya pinjam, tapi nggak pernah balik. Akadnya pinjam tapi nggak pernah balik. Minjam gunting, minjam gunting dong, pinjam gunting. Akadnya pinjam, selamanya tidak kembali. Kadang kita meremehkan hal-hal yang sederhana. Padahal yang sederhana ini sederhana terus ternyata bisa-bisa, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, dosa kecil itu bisa sampai setinggi langit. Subhanallah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mewanti-wanti dengan mengatakan, kullu bani adama khata. Semua anak Adam itu senantiasa berulang kali berbuat kesalahan, berbuat maksiat. Mungkin kita, ini hati-hati. Kita semakin terbiasa dengan suatu hal, itu akan semakin menganggap hal tersebut hal yang wajar. Ya. Kita pergi ke pasar, kita pergi ke mall, kita lihat lihat video ya. Kalau kita terbiasa misalnya ngelihat wanita yang tidak menutup auratnya, dosa nggak? Dosa. Itu adalah zinanya mata. Melihat lawan jenis yang tidak menutup aurat. Laki-laki melihat perempuan yang tidak menutup aurat, ataupun perempuan melihat laki-laki yang tidak menutup aurat. Itu ya. Kalau kita biasakan atau kita biarkan, apalagi zaman sekarang ya, zaman sekarang ini sudah di mana-mana ya, di mana-mana, ke pasar ketemu laki-laki ataupun perempuan tidak menutup aurat. Ke mana lagi? Ke belanja ya, belanja ngisi bensin aja, itu ketemu lawan jenis yang tidak menutup aurat. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mewanti-wanti kita, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan wahai Muhammad kepada laki-laki yang beriman, yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Jaga pandangan mereka dan jagalah kemaluan mereka. Wa kullil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Dan sampaikan kepada para perempuan, jaga pandangan kalian dan jaga kemaluan kalian. Zaman sekarang waliyadzubillahi ta'ala, pacaran dianggap biasa. Dimulai dari apa? Melihat lawan jenis tidak menutup aurat dianggap biasa ya. Lama kelamaan berkembang ya, melihat hal yang biasa. Awalnya mungkin hanya melihat, lalu pegangan tangan, lalu waliyadzubillahi ta'ala. Berapa banyak perzinaan terjadi hari ini dimulai dari apa? Mata yang tidak terjaga ya. Nah ini menjaga matanya ya, melihat yang membuka aurat itu mungkin kita anggap sepele karena sudah terbiasa. Oh, kesini iya itu juga, kesana itu juga. Akhirnya terbiasa menganggap sepele. Yang sepele inilah akhirnya menjadi gunung. Bukan saja menjadi gunung, sampai setinggi langit. Waliyadzubillahi ta'ala. Kita buka TV saja. Semoga, kalau saya pribadi jujur saya nggak punya televisi di rumah ya. Tapi kalau lagi pulang mudik ke kampung halaman gitu, buka TV pasti aja nggak ada kayaknya berlalu 1 detik kecuali ada yang terlarang di TV itu. Entah perempuan yang buka aurat lah, entah musik lah, entah macam-macam lah ya, nggak tahu. Makanya saya pribadi nggak punya TV di rumah ya. Saya pribadi nggak punya televisi di rumah. Kenapa? Waduh,
Ya sekedar pas mudik saja itu kayak gitu gitu. Apalagi kalau seandainya ada di rumah. Itu apa yang saya lakukan ya. Silahkan dicontoh, semoga bisa dicontoh. Ya. Karena apa? Karena kalau sudah kita biasa dengar musik, sudah biasa, akhirnya menganggap sepele, akhirnya dosanya numpuk. Ya. Kita melihat aurat lawan jenis yang tidak menutup aurat, ya. Orang lawan jenis yang tidak menutup aurat, kita lihat-lihat akhirnya biasa, terus saja. Ya, dosanya terus menumpuk. Ya. Maka kalau kita ingin ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, segera apa? Beristighfar. Istighfar, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, beliau yang telah diampuni dosanya yang telah lalu dan dosanya yang akan datang, itu mengatakan wa inni la astaghfirullah fi kulli yaumin 70 marrah. Kata Rasulullah, aku sungguh dalam satu hari itu membaca istighfar 70 kali. Kita mungkin ya hanya 3 kali 5, 15 kali ya. Selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, astagfirullah 3 kali. 3 kali 5, 15. Masih kurang, Pak. Ya, masih kurang. Perbanyak lagi. Kapanpun kita ingat istighfar, langsung istighfar. Lagi bawa motor, tiba-tiba ingin istighfar, ucapkan istighfar. Ya. Karena apa? Kita harus mulai melatih mulut dulu. Istighfar itu tidak sempurna memang kalau hanya sekedar ucapan di lisan saja. Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak hanya melihat ucapannya, tapi juga melihat hatinya. Dia tatkala mengucapkan istighfar itu dari hati apa sekedar di mulut. Tapi kita juga harus melatih ya, mulut dulu. Kalau mulut saja tidak dilatih, apalagi hatinya. Ya. Kita mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita, beliau dalam satu riwayat 70 kali istighfar dalam sehari, dalam riwayat lain 100 kali istighfar dalam sehari, ya. Itu apa? Melatih mulut kita istighfar. Kalau mulut kita sudah terlatih istighfar, insya Allah hati kita pun bisa kita latih untuk istighfar. Tapi kalau mulutnya saja nggak pernah istighfar, boro-boro. Ya. Mulutnya saja nggak pernah istighfar, apalagi hatinya. Ya. Apalagi dalam hatinya, dan apalagi tekadnya untuk benar-benar beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mulutnya saja tidak istighfar. Makanya kapanpun kita memiliki kesempatan, lagi antri mungkin lagi hari-hari ini entah kenapa saya juga nggak paham kok antrian Pertamina panjang banget ya itu mungkin ada yang paham ya, saya nggak paham juga kok antriannya panjang-panjang terus, saya nggak tahu. Nah, gunakan waktu untuk antri itu daripada ngelongo ngelihat kanan kiri, baca istighfar. Astagfirullah. Dapat berapa itu? 100 mungkin ada. Antriannya panjang terus sekarang ya. Antrinya panjang, ucapkan istighfar. Lagi naik motor macet, ucapkan istighfar. Astagfirullah wa atubu ilaih. Terus ucapkan. Latih mulut kita untuk sering-sering istighfar. Insya Allah dari mulut yang terbiasa istighfar, maka akan muncullah hati yang beristighfar juga. Tapi kalau sekedar mulutnya saja tidak pernah dilatih istighfar, bagaimana hatinya benaran istighfar? Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, barang siapa beristighfar kepadaku, aku akan ampuni dosa-dosanya. Aku akan terima istighfarnya, akan aku terima ya apa yang telah dia ucapkan tadi. Maka kita perbanyak. Kita enggak tahu istighfar yang keberapa yang akan Allah Subhanahu wa taala terima. Kita harus membuka peluang sebesar mungkin ya. Kalau kita beristighfar sehari 100 kali, 200 kali, ya alhamdulillah kalau salah satunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita sekali doang istighfarnya, kalau nggak keterima selesai, habis, sudah. Ya, maka perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan setiap kesempatan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadari kita ini banyak dosa. Sadari kita ini banyak kekurangan dalam menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sadari nafsu kita itu sering masih lebih kuat dan lebih kita iakan, lebih kita ikuti daripada hati nurani kita. Ya, maka perbanyak istighfar. Sadar diri, jangan sampai kita jadi orang yang sombong.
Orang yang sombong itu justru adalah orang yang tidak mau istighfar. Ngapain istighfar? Ana nggak pernah berbuat dosa hari ini, dusta. Ya. Bisa jadi seseorang itu mengklaim hari ini tidak berbuat dosa, itu maksudnya tidak berbuat dosa yang besar. Mungkin saja dia melakukan sebuah dosa yang kecil yang tidak dia sadari, maka dia telah sombong, dan itu termasuk apa? Dosa besar sendiri. Ya. Tatkala seseorang enggan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa dirinya suci, merasa dirinya tidak melakukan dosa-dosa kepada Allah, maka tidak istighfar. Ya, ini justru kesombongan. Contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah kita, sebagai qudwah kita. Beliau yang telah dipastikan Allah Subhanahu wa taala masuk surga, beliau yang telah dipastikan diampuni semua dosanya yang lalu dan akan datang, saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajin beristighfar. Kalau ada seorang pemuka agama ya mengklaim dirinya itu sudah sampai pada suatu derajat tertentu tidak perlu istighfar, kita katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga dengan jaminan dari Al-Qur'an, itu beliau rajin istighfar. Maka yang menjamin kamu itu siapa? Jangan-jangan itu bukan wahyu dari Allah, tapi wahyu dari syaitan, wal iyadu billahi ta'ala. Maka ya perbanyaklah istighfar. Ya, jangan sampai ada kesempatan kita untuk istighfar justru digunakan untuk sekedar ngayal, sekedar untuk berpikir ke sana kemari. Karena kita pasti punya banyak dosa kecil minimal. Mungkin kita bisa ya menghindarkan diri dari dosa-dosa besar, mungkin bisa ya, tapi kalau terjatuh pada dosa-dosa kecil tidak ada ya, tidak ada satupun manusia ya yang lepas dari dosa-dosa kecil, pasti ada. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mewanti-wanti, kullu bani adam khata', apa lanjutannya, wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat dosa berulang kali adalah dia yang senantiasa juga bertaubat. Maka taubat itu pun jangan cukup sekali ya. Jangan sampai kita merasa hari ini sudah taubat selesai. Enggak. Apakah taubat kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang jamin? Ya. Maka istighfar dan taubat itu lakukan terus setiap saat, setiap kita sadar, setiap kita ingat. Manusia yang baik bukanlah manusia yang tidak pernah melakukan dosa, bukan. Tapi manusia yang setiap kali dia berbuat dosa, dia istighfar dan taubat. Walaupun setelahnya dia terjatuh dalam kubangan dosa lagi, lanjut dia istighfar dan taubat. Itulah justru orang yang baik. Sebaliknya orang yang terjerat dalam jebakan syaitan, itu adalah orang-orang yang dibisiki oleh syaitan ya, kamu sudah banyak melakukan dosa, gak usah istighfar lagi, gak usah taubat lagi, malu kamu. Ini ada kadangkala syaitan itu ya, kita bisa katakan syaitan itu memang cerdas, syaitan itu memang pintar, kita katakan seperti itu ya. Kenapa? Karena dia punya segala cara, banyak cara untuk menjerumuskan manusia ke dalam neraka. Salah satunya dengan apa? Yaitu membuat diri manusia itu rendah. Kamu sudah kebanyakan dosa, nggak usah istighfar. Ya, nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sudah menekankan akan aku terima istighfarnya ya, walaupun dosa yang dia miliki setinggi langit. Ya, setinggi langit. Tetap Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan akan menerima menerima istighfarnya, permintaan ampunan dari seorang hamba. Sudah Allah janjikan. Tapi itulah syaitan. Ya, itulah syaitan. Kadang syaitan itu membisikkan kepada manusia ya, supaya menunda-nunda taubat. Sekalian aja lah gitu. Ada orang ya, misalnya waliyadzubillahi ta'ala awalnya sekedar berdekatan lawan jenis, melihat lawan jenis, lalu berpegangan dengan lawan jenis, tiba-tiba sadar nggak boleh lah,
nanti Allah murka kepadaku. Nanti datang syaitan, iblis mengatakan, nanggung sudah, sekalian dulu aja baru nanti taubat. Nah, hati-hati ya, pintar sekali ya syaitan ini merangkai kata. Syaitan itu ya memang sangat pandai menggoda manusia. Bahkan orang tua kita, leluhur kita Nabi Adam alaihi salam, sebagai manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung, itu bisa tergoda dengan ucapannya syaitan, ucapannya iblis, karena memang mereka memiliki kemahiran dalam masalah ini. Apalagi iblis ini ya, itu sudah memiliki experience, pengalaman, itu mengajak manusia ke dalam neraka itu bukan setahun 2 tahun, sejak Nabi Adam alaihi salam. Maka kita ini bagi iblis ya laknatullah alaihi itu adalah percobaan kesekian ribu tahun ya. Kita di dunia sini saja misalnya ingin mengembangkan sebuah mesin, mengembangkan sebuah teknologi ya, itu dengan waktu 100 tahun itu sudah perkembangannya pesat ya. Sekitar 20 tahun yang lalu, tahun 2000-an ya, tahun 2000-an itu video call itu kayaknya keren banget deh. Wah, punya HP Nokia gitu ya, lalu bisa video call. Sudah kayak keren Mas, sekarang biasa banget. Itu baru pengalaman beberapa puluh tahun. Ini iblis punya pengalaman menggoda manusia, bukan pengalaman setahun 2 tahun, ribuan tahun. Kita punya perusahaan, kita punya yayasan, kita punya lembaga, kita punya pabrik. Karyawan yang sudah berpengalaman 10 tahun itu pasti gajinya tinggi. Kenapa? Experience-nya ini ya, sulit didapat, mahal harganya. Itu baru pengalaman kerja 10 tahun. Ini pengalaman menggoda manusia ribuan tahun. Maka sudah ahli sekali syaitan itu dalam menggoda manusia. Kita yang harus berjaga-jaga. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan orang-orang yang bisa lepas dari jeratan tipu daya syaitan itu adalah illa ibadaka minhumul mukhlasin. Lihat. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan illa ibadaka, kecuali hamba-hambamu, minhum ya, dari mereka yang al-mukhlasin, bukan mukhlisin. Mukhlisin itu artinya apa? Orang-orang yang ikhlas. Kalau mukhlasin, orang-orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah. Jadi kita ini lemah. Kita inilah lemah. Yang bisa menjaga kita dari tipu daya syaitan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita sering-sering baca isti'adzah. Baca Al-Quran awali dengan apa? Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kita diperintahkan untuk meminta penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala dari gangguannya syaitan, iblis dan bala tentaranya. Karena kita ini lemah. Kita hidup baru 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Iblis dan bala tentaranya sudah punya pengalaman menggoda manusia ribuan tahun. Kalah telak kita ya, kalah telak kita. Makanya kita meminta kepada yang lebih berkuasa daripada mereka. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mintalah perlindungan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dijauhkan dari gangguan iblis dan bala tentaranya. Sering-sering istighfar, sering-sering membaca isti'adzah. Lalu pada potongan yang terakhir Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya bena Adam, wahai anak Adam, lau ataitani bikirabil ardi khotoya, seandainya engkau ya, kalau tadi dosa-dosa dosa-dosa kecil, yang dosa-dosa kecil itu bisa Allah ampuni hanya dengan istighfar. Tapi kalau dosa-dosa besar beda kasusnya, harus taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu bentuk taubat adalah yang akan kita baca berikut ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya bena Adam, wahai anak Adam, lau ataitani bikirabil ardi khotoya, seandainya engkau datang kepadaku
dengan dosa-dosa, bahkan termasuk di dalamnya dosa-dosa besar seberat bumi. Nah, seberat bumi. Bumi berapa beratnya? Ada yang tahu nggak? Ada yang hafal nggak? 1 kilo, 2 kilo, 10 kilo, 10 ton, 1000 ton, entah berapa. Saya nggak paham juga. Bayangkan seorang memiliki dosa seberat bumi. Padahal dalam ayat yang lain Allah mengatakan famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa berbuat kesalahan, berbuat dosa, ya, ataupun berbuat kebaikan, mithqala dzarrah, seberat zarrah. Zarrah itu apa? Zarrah itu kalau kita siang hari di rumah misalnya, lalu ada cahaya matahari masuk, biasanya di dalam cahaya matahari itu ada yang terbang-terbang. Ya, paham Pak? Ngerti nggak? Jadi kalau kita lagi di rumah santai biasanya, lalu ada matahari, cahaya matahari gitu masuk. Biasanya di dalam cahaya mataharinya itu ada apa? Ada kayak partikel-partikel kecil bertebangan. Nah itu namanya zarrah. Itu kalau dihitung berapa kilo Pak beratnya Pak? Satunya diambil satu Pak, timbang. Ya. Berapa itu? Sekilo? Nggak ada. Setengah kilo? Mana ada. 1 gram? Wah nggak bisa. Mungkin 0,1 miligram. Walau alam saya nggak tahu ya hitungan matematikanya. Yang jelas itu sangat apa? Sangat ringan. Kata Allah, barang siapa berbuat kebaikan, dan barang siapa berbuat keburukan seberat zarrah tadi, itu akan dia dapati hal tersebut di hari kiamat, akan dia pertanggungjawabkan di hari kiamat. Sekarang ini konteksnya apa? Allah mengatakan barang siapa bertemu Allah Subhanahu wa taala, mendatangi Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dosa 1 dzarrah, tidak, seberat bumi. Berapa beratnya nggak tahu ya. 1 gunung aja berapa puluh ton itu nggak tahu. Itu nggak tahu lah. Di Jember mungkin 1 gunung kecil ya berapa puluh ton. Nah ini Jember seandainya dihitung tanahnya berapa kilo nggak tahu. Ya berapa puluh ton nggak tahu. Bumi ini seberat bumi. Lalu kata Rasulullah, lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma lakitani la tusyriku bi syai'a." Namun engkau mendatangiku dalam keadaan tidak mensyirikkan kepadaku sedikit pun juga, la ataituka bikirabiha magfirah. Akan aku datangkan kepadamu wahai anak Adam seberat itu pula ampunan. Beres. Langsung timbangan amalannya apa? Kembali sempurna. Kembali apa? Kembali sama. Datang dengan membawa dosa sebesar atau seberat bumi, Allah datangkan juga dengan apa? Ampunan seberat bumi. Syaratnya satu. Apa? La tusyriku bi syai'a. Tidaklah engkau mensyirikan aku dengan apapun juga. Masya Allah. Syaratnya secara narasi, secara teori terlihat mudah sekali ya. Yang penting gak syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan janjikan ampunan. Iya betul. Tapi konsekuensi dari tidak mensyirikan Allah Subhanahu wa ta'ala ini panjang pembahasannya. Kalau seseorang misalnya ya, itu sholat supaya dianggap oleh calon mertuanya itu sebagai orang yang soleh, itu juga termasuk sebuah kesyirikan. Ya. Walaupun ya bisa tidak mungkin saja tidak sampai kepada syirkun akbar, tapi masih masuk dalam keadaan syirkun asghar. Tapi syirik juga di sini syaratnya apa? La tusyriku bi syai'a. Yang akan mendapatkan ampunan sempurna tadi syaratnya apa? Tidak mensyirikan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun dengan apapun. Masuk di sini syirkun akbar, syirkun asghar. Tidak peduli syirik akbar, tidak peduli syirik asghar, semuanya harus dia hindari baru dapat keistimewaan itu. Makanya narasinya, teorinya mudah, prakteknya luar biasa susah. Kita lagi kerja misalnya, ada tender, ada
Ada ada tawaran kerjaan 10 juta misalnya. Adzan berkumandang. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah. Mana yang kita dahulukan? Kalau masih mendahulukan, ini dululah sedikit lagi. Masih syirik kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Karena apa? Dia lebih mementingkan dunia daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala, termasuk kesyirikan, walaupun bukan kesyirikan yang mengeluarkan dari agama. Makanya berat. Ya, makanya berat. Lagi di rumah sama anak sama istri ketawa ketiwi asik-asik, tiba-tiba azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana yang lebih dia dahulukan? Apakah dia akan memilih Allah, panggilan Allah, ataukah memilih panggilan istri? Kalau milih panggilan istri termasuk syirik itu. Ya, semua kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sejatinya adalah kesyirikan, walaupun tidak sampai pada derajat syirkun akbar. Kita mencuri misalnya, kita korupsi misalnya, termasuk kesyirikan itu sebenarnya. Kenapa? Karena orang yang bertauhid kepada Allah memiliki apa? Memiliki pegangan. Harta itu Allah sudah bagi masing-masing. Ngapain ngambil harta melalui jalur yang haram? Kalau ada orang nyuri, maka sejatinya sebenarnya dia di situ melakukan sedikit kesyirikan, di mana dia tidak percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang membagikan rezeki. Ada seseorang misalnya khianat. Ada seseorang misalnya dusta. Tatkala seorang berdusta, dia sebenarnya mampu untuk berkata jujur, menyampaikan yang benar, menyampaikan yang sesuai dengan kenyataan. Tapi dia memilih untuk berdusta. Dia tahu perintah Allah adalah untuk berkata jujur, dan Allah Subhanahu wa taala telah melarang untuk berkata dusta. Tapi dia memilih untuk berdusta, artinya dia telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan perintah Allah dinomor duakan, dia memilih mengikuti hawa nafsunya, maka telah menjadikan Allah Subhanahu wa taala untuknya apa? Tandingannya itu hawa nafsunya, syirik juga. Maka sejatinya perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat, Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku perintahkan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Sebenarnya itu saja perintahnya. Kita diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah. Tapi turunannya subhanallah. Makan harus yang halal. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan kulu min thayyibat, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah, kata Allah, di dunia itu yang halal. Kalau kita masih makan yang haram, kita mensyirikkan Allah. Ada perintah Allah untuk makan yang halal, kita tinggalkan, kita mengikuti hawa nafsu kita, maka kita telah mensyirikkan Allah dengan hawa nafsu kita. Kita tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Kenapa? Buktinya ada perintah Allah, kita ikutin perintah hawa nafsu. Maka tugas kita di dunia ini sebenarnya secara teori simple. Beribadah kepada Allah, tidak mensyirikannya, itu saja perintahnya. Tapi turunnya itu yang kita dilarang untuk makan riba, kita dilarang untuk melakukan akad-akad riba, kita dilarang untuk mendekati zina, kita dilarang untuk berjual beli yang dusta, kita dilarang untuk berkhianat. Semua perintah Allah Subhanahu wa taala itu adalah turunan dari bukti kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tatkala kita melakukan kemaksiatan, maka sejatinya kita telah menjadikan hawa nafsu kita itu sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya kita telah melakukan kesyirikan, walaupun mungkin kesyirikan itu tidak sampai kepada syirkun akbar. Syirkun akbar lebih jelas lagi, lebih jelas lagi bahwasanya itu adalah
ya menjadikan Allah Subhanahu wa taala tandingan yang nyata, ya, tandingan yang nyata. Maka inilah ya, 3 janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan melalui hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, di mana pada hadis ini Allah Subhanahu wa taala menyeru, memanggil, mengistimewakan anak Adam dengan 3 perkara. Pertama, Allah akan memberikan ampunan selama seorang hamba, selama seorang anak manusia senantiasa menjaga tauhidnya, senantiasa berdoa masalah maupun ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, selama seorang anak manusia itu menggantungkan harapan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dijadikan gantungan harapannya itu kepada manusia. Sebagian kita yaitu menjadikan manusia seolah-olah dialah yang membuat takdir, padahal tidak. Ya. Allah lah yang berkehendak. Allah lah yang menentukan takdir. Maka kita harus senantiasa menjaga harapan, menjaga pengharapan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita dengan kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dosa kita setinggi langit, sekalipun dosa kita ya memenuhi seluruh lautan yang ada di muka bumi, selama kita beristighfar dengan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Dan orang yang berbahagia adalah orang yang setiap kali dia berdosa, dia berbuat dosa lalu dia istighfar dan meminta ampunan. Ya. Walaupun setelah itu dia berbuat dosa lagi, selama setiap kali dia itu setiap kali berbuat dosa meminta ampunan, itu justru orang-orang yang bahagia. Daripada seseorang yang mungkin tidak tampak untuk dia berbuat dosa, tapi ternyata diam-diam dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak meminta ampunan kepadanya, wal iyadzu billahi ta'ala. Dan yang terakhir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan ampunan secara menyeluruh, bahkan untuk dosa-dosa yang besar sekalipun, selama seorang hamba itu benar-benar memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar bertauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya dan tidak menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala tandingan sekutu. Entah itu sekutu berupa ya Tuhan yang lain, entah itu sekutu berupa hawa nafsu, dan itulah yang minimal. Mungkin itu bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini yang menjadi sekaligus penutup dari kajian kita dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Imam An-Nawawi dan telah direkomendasikan oleh banyak ulama sebagai kitab pertama yang kita pelajari kalau kita mau mempelajari buku-buku hadis yang berikutnya. Untuk kajian berikutnya insyaallah taala kitab yang kita bahas judulnya adalah Tazkiyatun Nufus. Saya nggak tahu apakah sudah ada versi bahasa Indonesianya, tapi untuk versi bahasa Arabnya insyaallah taala akan saya berikan kepada panitia yang insyaallah akan kita bahas pada setiap hari Senin minggu pertama dan ketiga. Ya, insyaallah taala ya minggu pertama dan ketiga hari Senin akan kita bahas kitab Tazkiyatun Nufus. Ya. Untuk waktu-waktu yang lainnya insyaallah ta'ala akan diisi dengan tema-tema yang lain ya, semoga dengan kita memperbanyak tema-tema ini ya, kita bisa menambah keilmuan kita tentang ilmu agama kita, sehingga Islam itu tidak hanya menjadi status di KTP kita, tapi benar-benar menjadi agama kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau meninggal dunia kecuali berstatus sebagai seorang muslim. Berstatus sebagai seorang muslim itu tidak dilihat dari apa? Dari KTP-nya saja, tidak. Tapi dari kehidupannya selama hidup di dunia, apakah dia hidup di atas Islam ataukah hidup di atas bukan Islam. Ya, banyak orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala
untuk dimatikan dalam keadaan Islam. Banyak, kita pun banyak, Allah matikan aku dalam keadaan Islam. Tapi ada hal yang tidak kalah penting, yaitu untuk kita hidup sebagai seorang muslim. Jangan berharap kita akan meninggal di atas Islam. Jangan berharap kita akan meninggal sebagai seorang muslim kalau hidup kitanya juga bukan seorang ya. Maka barang siapa ingin meninggal sebagai seorang muslim, hiduplah sebagai seorang muslim. Ikuti perintah agama, ikuti syariat agama, pelajari agama Islam itu sendiri. Jangan sampai merasa sudah cukup, yang penting KTP ku Islam, aku sudah muslim. Tidak, ya, tidak. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menangis tatkala dikabarkan oleh Jibril alaihi salam bahwasanya tidak semua umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang akan meminum air dari telaga Al-Kautsar. Allah mengatakan, Inna a'tainakal kautsar, wahai Muhammad, kami telah berikan kepadamu telaga Kautsar. Seluruh umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berhak untuk minum dari telaga Kautsar ini. Barang siapa minum dari telaga Kautsar ini tidak akan pernah kehausan selamanya. Ya, tidak akan pernah kehausan selamanya. Tapi begitu di hari kiamat kelak, Jibril alaihissalam menceritakan bahwasanya tidak semua orang yang mengklaim umat Rasulullah itu akan minum, tidak. Ternyata banyak orang nanti mengklaim dirinya sebagai umat Rasulullah tidak boleh ikutan minum. Kenapa? Karena hanya klaim saja dia sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hidupnya jauh dari aturan syariat Rasulullah. Ya, maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang rugi. Ya, orang-orang yang rugi. Semoga kita bisa menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang bertakwa. Semoga kita bisa menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ikut meminum air dari telaga Kautsar nanti di hari kiamat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.